Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Nur Hasan Agung Prabowo, spesialis penyakit dalam. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit UNS. Apakah diabetes bisa menyerang remaja? Ya, itu pertanyaan yang mungkin bagi para remaja di Indonesia sering banyak menanyakan. Apalagi banyak sekarang makanan-makanan manis, minuman-minuman manis yang menjadi jajanan enak yang sering kita beli di luar. Ya, ternyata saya ambil data dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018. Di situ menyebutkan ternyata dari data prevalensi kejadian diabetes di seluruh Indonesia, usia 15 tahun sampai 24 tahun ada populasi sebanyak 0,05%. Kemudian usia 25 sampai 34 tahun populasinya meningkat sebanyak 0,2%. Jadi kalau kita bilang remaja dan pemuda bisa terkena diabetes, ya sangat mungkin. Bagaimana tanda dan gejala diabetes mellitusnya pada remaja? Apakah berbeda atau sama? Ya, kalau kita bilang masalah penyakit, usia muda, usia tua kurang lebih sebenarnya gejalanya adalah sama. Ketika kita bilang diabetes mellitus, berarti secara pengertian kadar gula akan meningkat di dalam darah. Kadar gula yang meningkat di dalam darah ini akan menimbulkan berbagai macam gejala dan tanda. Gejala diabetes misalnya sering kencing. Ya, kadang kalau sering kencing kita bisa melihat di malam hari karena orang kecenderungan tidur di malam hari itu kencingnya saat sebelum tidur atau setelah tidur. Ketika sering kencing terutama di malam hari, kita harus curiga jangan-jangan diabetes. Gejala lainnya misalnya badan terasa lemas, karena seperti kita ketahui diabetes itu kekurangan insulin. Karena insulinnya tidak ada, maka gula tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Karena fungsi insulin ini memasukkan gula ke dalam sel. Sehingga ketika gula tidak bisa masuk ke dalam sel, maka sel akan kekurangan bahan bakar untuk membuat energi. Dan ini menimbulkan gejala lemas. Gejala lainnya adalah karena tadi disebutkan gula tidak bisa dipakai dan sel kekurangan energi, maka akan meminta otak untuk makan yang banyak. Dan ini disebut namanya polifagi atau makan yang berlebihan karena kekurangan energi, jadi pengennya makan banyak. Gejala lainnya adalah minum yang banyak karena gula di dalam darah yang meningkat sehingga kadar kekentalan darah akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan gejala kehausan dan ini akan membuat penderita diabetes makan yang banyak. Kemudian gejala lainnya yang tidak begitu khas dan ini bisa muncul pada diabetes yang sudah lama seperti keputihan pada wanita atau disfungsi ereksi pada laki-laki atau kesemutan terasa kebas pada kaki dan tangan. Itu juga merupakan diabetes yang sering terjadi pada pasien yang sudah lama. Yang perlu kita waspadai adalah gejala-gejala ini muncul ketika kadar gulanya sudah tinggi. Akan tetapi ketika kadar gulanya hanya tinggi sedikit, mungkin gejalanya tidak begitu khas. Sehingga memang pada remaja ini kita perlu mewaspadai. Kadang gejalanya hanya ringan saja ataupun mungkin tanpa gejala, tetapi kita wajib menjadi warning ketika pola hidupnya tidak baik, seperti berat badannya berlebihan atau obesitas, sering minum banyak atau makan yang banyak, ataupun sering makan makanan manis yang banyak. Sehingga dianjurkan jika badan tidak nyaman, kemudian ada faktor risiko diabetes, segera periksa ke dokter. Batas normal gula darah di dalam tubuh, kita mengenal adanya gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan dan gula darah sewaktu. Ketika gula darah puasa normalnya itu adalah 125 sehingga kita sebut lebih dari sama dengan 126 sudah meningkat kadar gula darahnya. Sedangkan untuk gula darah 2 jam setelah makan normalnya itu di bawah 180. Sedangkan untuk gula darah sewaktu normalnya di bawah 200. Untuk pemeriksaan gula darah yang lebih komplit
kita bisa memeriksa HbA1c, di mana ini menandakan variasi gula darah dalam 3 bulan terakhir, di mana kriteria diabetes untuk pemeriksaan HbA1c adalah HbA1c di atas 6,5. Zaman sekarang ini banyak fast food, minuman manis, banyak makanan yang tidak sehat. Dan apalagi ditunjang dengan cara mendapatkan yang lebih cepat, seperti adanya ojek online atau pesan antar yang lebih memudahkan kita untuk mendapatkan makanan itu. Tentu saja ini berbahaya, karena ketika jumlahnya yang berlebihan di dalam darah, terutama kita bilang diabetes berarti kadar gula, maka bisa menjadi faktor risiko timbulnya diabetes. Memang faktor risiko ini tidak selalu menyebabkan kondisi penyakit. Faktor risiko ini hanya mempermudah timbulnya penyakit, tetapi bukan penyebab utama. Akan tetapi kita tidak tahu apakah benar remaja itu benar-benar sehat atau tidak, karena kesehatan itu sulit dinilai saat masih remaja, di mana kondisi tubuhnya sehat dan bugar. Ketika makin bertambahnya umur, maka mulai muncul faktor-faktor genetik yang menjadi penyebab timbulnya penyakit. Tentu saja ini warisan dari orang tua atau kakek neneknya. Pasien dengan faktor genetik riwayat diabetes dengan banyak makan makanan fast food, minuman, atau makanan yang tidak sehat, maka akan bisa menyebabkan timbulnya diabetes mellitus pada orang tersebut. Apalagi jika faktor lingkungan berpengaruh, misalnya jarang berolahraga, misalnya pola hidup sedentari atau jarang aktivitas, sehingga genetik yang sudah ada ditambah dengan pola makan ditambah faktor lingkungan bisa menyebabkan diabetes. Dan mungkin diabetes ini tidak selalu muncul saat dia masih remaja, mungkin saat usia 30 atau 40 baru muncul. Memilih makanan yang baik untuk terhindar dari diabetes, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari tubuh. Penyakit itu akan timbul ketika kita makan makanan berlebihan, terutama kadar glukosa yang berlebihan, dan tubuh gagal untuk mengkonversi glukosa yang berlebihan itu menjadi energi, sehingga menyebabkan kadar gula naik di dalam darah. Tips yang pertama adalah jangan makan makanan yang tinggi kalori. Sebenarnya kalau kita beli makanan kemasan yang baik, biasanya ada kandungan kalori tercantum di dalam makanan itu. Nah, kandungan kalori ini normalnya ada cara menghitung kalori, tapi rata-rata kalau kita berat badan 50 kg, masa pertumbuhan ya kurang lebih 1700 kilokalori per hari. Tetapi nanti masing-masing individu itu akan berbeda. Nah, baiknya kita jangan melebihi kalori itu. Yang kedua, kita harus memilih makanan yang sehat. Makanan yang sehat kurang lebih ya makanan yang tinggi vitamin, rendah kalori, rendah lemak, tinggi protein. Dan itu memang agak sulit, karena biasanya makanan-makanan yang ada sekarang banyak lemaknya dan tinggi kalorinya. Oleh karena itu mungkin anjuran bagi kami, bagi para remaja, untuk selalu melihat kandungan makanan, kandungan komposisi dari makanan ketika akan membeli dan memakan makanan tersebut. Dan hindari yang makanan banyak pengawet dan tinggi kalori atau tinggi lemak. Deteksi dini diabetes pada remaja cukup kompleks, karena kadang pada tahap awal diabetes ini tidak menimbulkan gejala berarti pada remaja. Kalau secara umum ketika ada gejala diabetes seperti sering kencing, badan lemas, makannya banyak, minumnya sering, ya kita wajib menganjurkan untuk periksa kadar gula. Akan tetapi deteksi dini ini akan penting pada beberapa pasien atau remaja yang mempunyai faktor risiko. Faktor risikonya apa saja? Yang pertama tentu saja riwayat diabetes. Jadi kalau orang tuanya
atau kakeknya salah satunya diabetes, ya sebaiknya rutin untuk evaluasi kadar gulanya. Faktor risiko yang lain adalah obesitas, berat badan yang berlebihan. Kita bisa menghitung body mass index-nya jika di atas 25 atau sudah mulai obesitas, ya sebaiknya rutin memeriksa kadar gula. Kemudian faktor risiko lainnya yang tentu saja sering adalah kebiasaan konsumsi makanan berlebihan dan minuman manis yang berlebihan. Dan ini menjadi salah satu faktor risiko juga, sehingga jika banyak yang seperti ini, remaja-remaja konsumsi makanan dan minuman tidak sehat ini, ya sebaiknya rutin untuk periksa kadar gula, terutama jika mulai ada gejala yang ringan. Komplikasi diabetes mellitus itu datangnya cukup lama, lebih dari 5 tahun, ada yang mungkin 10 tahun, ada yang mungkin lebih dari 20 tahun. Akan tetapi memang kita harus aware, harus memperhatikan komplikasi yang mungkin datang, terutama pada diabetes dini, karena diabetes pada remaja ini berarti diabetes dini kadang sulit terdiagnosis dan usia pertengahan baru muncul komplikasinya. Komplikasinya tentu saja secara umum yang utama adalah gangguan pembuluh darah, bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, kaki diabetes atau luka kaki yang sulit sembuh, gangguan saraf pada diabetes atau neuropati, penurunan berat badan, dan satu hal yang paling penting adalah penurunan kualitas hidup dan penurunan kepercayaan diri. Kadang kalau sakit, kepercayaan diri menurun, kualitas hidup menurun, dan tentu saja para remaja ini yang merupakan salah satu komponen untuk meraih Indonesia Emas 2045, harus kita jaga kesehatannya, jangan sampai sakit diabetes, jangan sampai terjadi komplikasi diabetes. Oleh karena itu, bagi para remaja yang sudah kena diabetes harus rutin berobat untuk menjaga kadar gula menjadi normal, dan para remaja dengan faktor risiko diabetes sebaiknya melakukan medical check up untuk memeriksa apakah terjadi diabetes atau tidak. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sering terjadi, dan adanya faktor-faktor risiko yang muncul sekarang ini seperti di sekitar kita makanan yang kurang sehat atau minuman yang kurang sehat bisa menimbulkan diabetes, terutama pada remaja. Oleh karena itu, menghimbau pada para remaja untuk jaga pola makan, jaga kesehatan, dan selalu sehat agar produktif. Mungkin dari saya cukup sekian. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih.